Shalom anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Selamat pagi nak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss Rina semuanya tetap selalu sehat, tetap selalu baik, dan tetap selalu sejahtera dan sukacita. Oke nak, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar yaitu agama. Dan jangan lupa untuk mengikuti kebaktian ibadah terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kamu. Oke nak, selamat belajar anak-anak Miss Rina semuanya. Ingat tetap jaga kesehatannya dan jangan pernah bosan untuk menonton video pembelajaran ya. Salam sehat untuk kita semua. Semangat, Tuhan memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari bab 14, yaitu bersahabat dengan semua orang. Tentu anak-anak Miss Rina semuanya memiliki sahabat karena memiliki teman dekat. Iya, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita karena kita semua sama di hadapan Allah. Ya, kita semua ini nak sama di hadapan Allah. Ya, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Maka kita harus dapat bersahabat dengan semua orang. Sekarang nats Alkitab pelajaran kita pada pagi hari ini terdapat pada Yakobus 2 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ya nak. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bagaimana itu memandang muka nak? Ayat tadi menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh memandang muka. Ya, tidak boleh memandang muka jika kita percaya kepada Kristus. Memandang muka berarti sikap pilih kasih. Ya nak, memandang muka berarti sikap pilih kasih. Penulis surat Yakobus memberi contoh, jika ada seorang tamu datang dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, maka ia akan dihormati dan diberi tempat duduk yang terhormat. Tetapi, jika ada orang miskin datang, ia hanya akan disuruh berdiri atau duduk di lantai. Pembedaan seperti itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Penulis surat Yakobus menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Allah adalah umat Allah yang telah menerima kasih Allah. Jadi, kita harus meneruskan kasih Allah yang sudah kita terima kepada sesama kita, sehingga orang lain pun juga menikmati kasih Allah. Ya nak, kita harus dapat meneruskan kasih Allah dengan mengasihi sesama ya. Dan ada juga terdapat dalam Alkitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kamu bisa membaca isi ayat Alkitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 ya. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa persahabatan yang erat antara Daud dan Yonatan. Di sini kita akan mempelajari tentang sebuah kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Daud adalah seorang gembala yang bertugas menjaga domba-domba di padang rumput. Sedangkan Yonatan adalah anak dari Raja Saul atau Raja Israel. Walaupun mereka berbeda nak, meskipun Daud dan Yonatan itu berbeda secara status sosial, yang satu hanya pengembala domba dan yang satu lagi anak raja, namun mereka saling mengasihi. Hal ini menunjukkan bahwa Daud dan Yonatan tidak pilih kasih dalam bersahabat. Bahkan Alkitab menuliskan kalau Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya,
Yonatan itu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayahnya Yonatan, yaitu Raja Saul, tidak menyukai Daud dan ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan menolong Daud. Yonatan tetap setia kepada Daud dan tidak mau mengikuti rencana jahat ayahnya. Oke nak, demikian tadi tentang kisah persahabatan Daud dengan Yonatan. Walaupun Daud dan Yonatan itu berbeda, tetapi mereka dapat bersahabat dan dapat saling mengasihi, seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, coba kamu perhatikan Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, ayat tersebut mengajari kita cara menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik bukan hanya orang yang mengatakan bahwa ia mengasihi, namun juga menunjukkan kasih itu kepada sahabatnya saat mengalami masalah. Ya nak, sahabat yang baik itu bukan hanya mengatakan bahwa dia mengasihi sahabatnya, tetapi harus menunjukkan sikap yang baik ketika sahabat kita sedang mengalami musibah atau mengalami masalah. Ya nak, contoh sikap bersahabat dengan semua orang. Yang pertama, kamu dapat meminjamkan alat tulis kepada teman. Yang kedua, menghargai teman yang sedang berbicara. Dan yang ketiga, menghindari perkelahian. Itulah nak beberapa contoh dalam sikap bersahabat dengan semua orang. Maka kesimpulan video pembelajaran kita yaitu bahwa Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi sahabat-sahabat kita tanpa pilih kasih. Kita tidak boleh memilih kasih atau tidak boleh juga memandang muka. Ya nak, jika teman kita atau sahabat kita membutuhkan bantuan, maka kita harus memberikan bantuan kepadanya dan harus bersahabat dengan baik. Ya nak, oke, demikian tadi materi pembelajaran kita untuk pada pagi hari ini. Dan tugasnya, coba kamu buat sedikit ringkasan kamu 2 paragraf untuk kisah Daud dan Yonatan. Bisa ya anak-anak? Oke, demikian materi pembelajaran kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati.